Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat datang di kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga pembelajaran dari ini bisa lebih efektif dari semester kemarin. Dan semoga kalian bisa lebih memahami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 1, lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu biasanya berhubungan dengan surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelum kita membahas surat lamaran pekerjaan, ada baiknya kita tahu dulu apa sih surat itu, apa pengertian surat itu. Kita akan bahas. A. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jadi ada yang mengirim dan ada yang menerima. Fungsi surat antara lain sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Oke. Ini ada 7 kategori surat berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama, surat pribadi. Tentu kalian pernah kan membuat surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Ini ada surat pribadi itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu surat keluarga dan surat setengah resmi. Surat keluarga adalah surat yang isinya bersifat privat dan ditujukan kepada orang lain, seperti surat kepada sahabat, teman, anggota keluarga, saudara, dan lain-lainnya. Kemudian ada surat setengah resmi. Nah, kalau surat setengah resmi itu surat yang dikirim kepada pejabat suatu instansi atau organisasi tertentu. Misalnya surat lamaran pekerjaan. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu disebut sebagai surat setengah resmi. Paham ya? Ciri surat pribadi. A. Tidak menggunakan kop surat. Jadi tidak ada kop suratnya atau kepala suratnya karena sifatnya pribadi. B. Tidak ada nomor surat. C. Salam pembuka dan penutup bervariasi. Jadi kalau misalnya surat keluarga itu salam pembukanya lebih dekat, misalkan hai atau apa, pokoknya lebih dekat, bahasanya itu tidak baku. Sedangkan kalau surat setengah resmi itu biasanya bahasanya lebih sopan, lebih baku. Contohnya salam pembukanya itu dengan hormat, salam sejahtera, dan lain-lainnya. Yang D. Penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis untuk surat keluarga. Jadi kalau surat keluarga itu sesuai keinginan penulis, mau menggunakan bahasa Sunda atau bahasa daerah, mau menggunakan bahasa Indonesia yang gaul, itu tidak masalah. Dan bahasa resmi untuk surat setengah resmi. Jadi kalau untuk surat setengah resmi itu menggunakan bahasa resmi. Yang E. Format surat bebas, jadi tidak ditentukan. Yang kedua, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Ciri surat resmi. A. Menggunakan kop surat apabila surat dikeluarkan oleh organisasi atau instansi. Jadi ada kop suratnya atau kepala suratnya. Yang B. Ada nomor surat. Nomor surat itu biasanya nomor
surat keluar, terus ada bulan, ada tahun, ya. Terus lampiran jika kalian itu lampirannya ada 2 lembar, maka ditulis lampiran titik 2 lembar atau 3 lembar dan lain-lainnya. Kalau tidak ada lampiran berarti ditulis strip. Dan perihalnya kalian apa? Misalkan surat resmi undangan atau apa. Yang C menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Jadi salam pembuka dan penutupnya itu yang lazim, contohnya dengan hormat, salam sejahtera, dan lain-lainnya. Yang D menggunakan ragam bahasa resmi. Jadi bahasanya itu harus resmi atau bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang E menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Jadi ada capnya. Yang F, format surat baku. Yang ketiga, surat niaga atau bisnis. Surat niaga digunakan oleh instansi yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau niaga seperti industri dan usaha jasa. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Ciri surat niaga: menggunakan kop surat apabila surat dikeluarkan oleh organisasi atau instansi. B. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal. C. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Tadi sama dengan surat resmi. Yang D. Menggunakan ragam bahasa resmi. E. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. F. Format surat baku. Yang keempat, surat dinas atau pemerintah. Surat dinas adalah surat resmi yang dikirim untuk kepentingan dinas atau kepentingan administrasi pemerintah. Jadi kalau misalnya ada kalian di dinas perhubungan ataupun apa itu, kalau misalnya kalian ada kepentingan dinas, pasti dibuatkan surat dinas keluar. Ciri surat dinas: A. Menggunakan kop surat instansi dan lembaga. B. Menggunakan nomor surat, lampiran, perihal. C. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. D. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang E. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Yang F. Format surat baku. Jadi sama dengan surat resmi dan surat niaga. Yang kelima, surat sosial. Surat sosial adalah surat yang dibuat oleh individu, perusahaan, atau kelompok untuk kepentingan mempererat hubungan kerjasama ataupun hubungan kekeluargaan. Ciri surat sosial: A. Menggunakan kop surat. B. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. C. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang D. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. E. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Yang F. Format surat baku, sama dengan yang tadi surat dinas. Nah, yang keenam, surat lamaran pekerjaan. Mungkin nanti kalian kalau sudah lulus SMK akan menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Nah, ini bagian surat lamaran pekerjaan. A. Tempat dan tanggal pembuat surat. Tempat dan tanggal pembuat surat biasanya berada di pojok kanan atas. Pojok kanan atas atau bisa disebut sebagai titi mangsa. Yang B. Lampiran. Kalau misalnya kalian ada lampirannya itu banyak, maka ditulis lampirannya 3 lembar atau 5 lembar. Itu tergantung dari lampiran yang kalian lampirkan. Oke,
Yang C, hal atau perihal. Hal atau perihal itu diisi dengan lamaran pekerjaan. Jadi sesuai dengan surat yang kalian buat. Yang D, alamat tujuan. Alamat tujuan itu alamat kantor yang akan kalian lamar. Tapi bisa juga dituliskan kepada yang terhormat manajer kantor apa atau HRD PT apa dengan alamatnya di mana dan harus lengkap. Yang E, salam pembuka. Salam pembuka itu ditulis dengan hormat. D-nya huruf kapital, H-nya huruf kecil dan diikuti dengan tanda baca koma. Yang F, isi surat terbagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu 1, paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu isinya informasi tentang kalian mendapatkan berita atau informasi lowongan pekerjaan itu di mana, apakah di surat kabar atau di WhatsApp atau di pikiran rakyat dan lain-lainnya. Tergantung kalian informasinya mendapatkan di mana. Terus cantumkan kalian mau melamar sebagai apa. Kemudian nomor 2, isi surat. Isi surat itu mencakup biodata kalian dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor ponsel, dan pengalaman kerja kalian kalau misalnya sebelumnya sudah kerja, atau keahlian kalian itu di bidang apa. Misalnya kamu itu jago nih di bidang komputer, itu bisa dituliskan. Dan yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup itu ada di paragraf terakhir yang ditulis dengan, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Yang G, salam penutup. Salam penutup ditulis dengan hormat saya. H-nya itu menggunakan huruf kapital, S-nya huruf kecil dan diikuti dengan tanda baca koma. Yang H, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Jadi di bawah hormat saya itu kalian tanda tangan dan jangan lupa ditulis nama jelas kalian. Paham ya? Yang ketujuh, surat elektronik atau electronic mail. Email atau electronic mail adalah surat yang pengirimannya berbasis pada penggunaan internet. Jadi, kalau misalnya kalian mau menggunakan surat elektronik mail, harus online. Oke? Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa lebih memahami materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya dan silahkan komen di bawah video ini atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.